Halo semuanya, hari ini kita akan belajar terkait sistem tanam paksa. Apa sih sistem tanam paksa itu? Sistem tanam paksa merupakan salah satu kebijakan di masa kolonial Belanda di mana para pribumi diminta untuk menanam komoditas atau tanaman yang laku di pasaran Eropa. Seperti apa ya ceritanya? Yuk kita belajar sama-sama. Jadi, sistem tanam paksa ini terjadi di tahun 1830 ketika pada masa itu Belanda sedang mengalami kekosongan kas atau kekurangan uang yang salah satu akibatnya karena keterlibatannya dalam perang di Ponorogo yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Karena bisa dibilang Belanda itu kekurangan cuan, akhirnya dia mengutus seseorang bernama Johannes van den Bos untuk menjadi seorang gubernur jenderal Hindia Belanda pada masa itu. Ada beberapa ketentuan nih dalam sistem tanam paksa. Apa aja sih sebenarnya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa. Lalu, tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi. Yang selanjutnya, bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Selanjutnya, hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat. Selanjutnya, kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk. Selanjutnya, penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka dan pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan. Pada praktiknya, banyak sekali penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa ini. Apa saja ya penyimpangannya? Yuk kita bahas sama-sama. Dalam segi teknis, luas lahan yang ditetapkan untuk menanam komoditas yang dianjurkan oleh pemerintah kolonial hanya sebesar 1/5. Namun, seiring berjalannya waktu, ada tanah yang seluruhnya ditanami oleh tanaman yang diwajibkan. Lalu, penduduk masih diminta untuk menyerahkan tenaga kerja wajib atau kerja paksa untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah, seperti membuka lahan, pembuatan atau perbaikan jalan, saluran irigasi, pengangkutan, dan berbagai pelayanan kerja lainnya. Dan yang terakhir, pembayaran hasil panen yang tidak semestinya. Oleh karena banyaknya penyimpangan dalam sistem tanam paksa ini, muncul beberapa kritik. Salah satunya itu dari tokoh yang sangat terkenal, yaitu Edward Doesdecker dengan nama samarannya Mutatuli. Ia mengkritik sistem tanam paksa ini dalam tulisannya berjudul Max Havelaar. Jadi di tahun 1860 itu muncul banyak sekali kritik terkait sistem tanam paksa ini yang bisa dibilang dinilai tidak humanis. Akhirnya, sistem tanam paksa ini pun dihentikan. Namun, there's always a bright side. Masih ada beberapa dampak positif dari terjadinya sistem tanam paksa ini. Apa aja ya? Yuk kita bahas sama-sama. Yang pertama, sistem tanam paksa ini meningkatkan keberanian petani dalam mengambil risiko. Selanjutnya, sistem ini bermanfaat karena ekonomi uang telah masuk ke desa-desa yang kemudian menjadi penggerak roda perekonomian. Tenaga buruh menjadi murah dan masyarakat pedesaan mengenal sistem permodalan sehingga terjadi perubahan pola transaksi dari pola transaksi tradisional ke arah pengembangan ekonomi moneter. Selanjutnya, munculnya tenaga kerja ahli non-pertanian, misalnya jasa angkut seperti gerobak yang ditarik oleh binatang ternak. Yang terakhir, pembangunan fasilitas yang digunakan dalam sistem tanam paksa, seperti gudang, jalan, dan jembatan. Lalu, bagaimana tanggapan kalian terkait sistem tanam paksa ini? Komen di bawah ya. Bye!